Ayo siapin. Coba sekarang dibuka halaman 47 dulu semuanya. Anak, pada ditaruh bukunya itu Pak, buku PAI-nya. Halaman 47 kita review dulu. Kemarin ada yang nggak masuk ya, ada Haidar nggak masuk. Jadi kita ulang dulu pelajarannya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sayang kepada sesama. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Islam itu mengajarkan kita untuk saling menyayangi sesama manusia, apalagi sama-sama agama Islam. Nah, apa saja contoh perilaku sayang kepada sesama? 1. Membantu pekerjaan orang tua. Kalian sayang nggak sama orang tua kalian? Sayang. Kalau sayang harus membantu, misalkan di rumah melihat ibunya lagi menyapu lantai. Nah, kalian bantu itu, misalkan bisa bantu yang kalian yang ngepel, bisa bantu bereskan yang lain. Itu ya, membantu pekerjaan orang tua. Kalau kalian membantu pekerjaan orang tua, tandanya kalian sayang sama orang tua. Kenapa? Teriak. Ini sama bisa dengar Bu Alfi, berarti bisa dengar dong. Oh, pengen kali kupingnya, ntar lama-lama dengar ya. Mungkin karena cuaca kali ini. Oh, ya, nanti lama-lama normal lagi biasanya. Nah, itu ya, kalau kalian sayang sama orang tua, pasti kalian tidak mau melihat orang tua kalian kecapean atau lelah ya. Jadi bisa membantu pekerjaan, meringankan pekerjaan orang tua, bukannya malah didiemin aja. Misalkan lihat ibunya lagi kecapean nih, masak, cuci piring, nah kalian malah diem aja asik main game aja. Nah, itu tandanya nggak sayang sama ibunya ya. Kalau saya masih dibantu ibu apa nih yang bisa saya bantu, misalkan bisa bantu cuci piring atau yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyayangi anak yatim. Kemarin anak yatim anak yang apa? Ditinggal oleh siapa? Yatim oleh ayahnya. Kalau meninggal oleh ibunya disebut piatu. Kalau ditinggal dua-duanya ayah dan ibu disebut piatu. Nah, kita bisa nih menyayangi anak yatim. Yatim ada seorang anak yang meninggal dunia oleh ayahnya. Pasti dia anak ini kekurangan kasih sayang karena ayahnya sudah meninggal. Kekurangan juga tidak ada yang memberikan, tidak ada yang memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Kenapa? Karena kan biasanya ayah yang bekerja. Nah, ini ayahnya udah meninggal dunia, jadi mereka kekurangan
kekurangan. Nah, bisa tuh kita menyadari, kita bantu. Kalau tidak bisa membantu uang, bisa misalkan kita punya baju-baju yang sudah tidak terpakai tapi sudah kecilan misalkan, tapi masih bisa dipakai, bisa dikasih sama anak yatim yang membutuhkan, atau buku-buku pelajaran yang masih bisa dibaca dipakai sekolah dikasih. Ya, itu tandanya kalian sayang sama anak yatim. Yang ketiga, memberi makanan kepada fakir miskin. Nah, apa sih fakir miskin? Tukang parkir. Apa? Tukang parkir. Kok tukang parkir? Fakir, bukan parkir. Fakir miskin. Fakir miskin itu dialah orang yang mempunyai tempat tinggal, orang yang bekerja, orang yang mempunyai uang, tapi uang tersebut tapi uangnya nggak cukup buat beli makanan. Dia punya uang nih, tapi nggak cukup uangnya. Iya, padahal kebutuhannya masih banyak, tapi uangnya sudah habis. Nah, jadi kan nggak cukup. Nah, itu bisa kita bantu, ya. Kita kasih makanan kalau kita punya makanan nanti, atau uang kalau kita punya uang lebih. Ya, itu yang ketiga, sayang kepada sesama. Perilaku sayang kepada sesama yang keempat, menolong orang yang tertimpa musibah. Nah, misalkan ada gempa bumi. Nah, pasti kan ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, rumahnya hancur, ya, pasti dia tinggal di pengungsian. Nah, itu kita bisa membantu makanan, kasih mereka kekurangan makanan, pakaian. Kalau kita punya pakaian yang sudah kecilan tapi masih layak pakai, bisa dikasih. Ya, pasti mereka kan bajunya, rumahnya, harta bendanya pasti hilang karena gempa bumi, ya. Jadi bisa kita bantu. Kita bantunya juga tanpa memandang suku. Misalkan kita suku Jawa, kita orang Jawa, dan dia suku orang Padang misalkan, ya kita nggak apa-apa membantu, ya. Dan agama, misalkan kita Islam, dia non Islam, bisa Kristen, bisa Hindu, bisa Buddha, nggak apa-apa kita bantu, ya. Tidak memandang suku, bangsa, dan agama. Sampai sini perilaku saya kepada sesama paham? Nah, manfaatnya apa sih? Kenapa sih kita harus sayang kepada sesama? Supaya apa? Yang pertama, supaya hidup kita damai, tentram, nyaman, gak punya musuh. Enak gak kalau di sekolah punya musuh? Gak enak, ya. Jadi gak bisa temenan sama semua anak di sini karena punya musuh. Nah, coba kalau kita sayang kepada sesama kita, enak berteman dengan siapa saja, tidak punya musuh. Nah, hubungan jadi harmoni.